Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam. yang terhormat Bapak dosen Jarkasih Iya. MPD selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan juga teman-teman mahasiswa semua. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Amin, amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil laporan Best Learning yang berjudul Menanamkan Nilai-Nilai Moral dan Spiritualitas Anak melalui Pembelajaran Wudhu dan Hikmahnya. Sebelum kami mempresentasikan hasil laporannya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama yaitu ada Sultan Agung, selanjutnya ada Sultan Dapa Muzaffar, dan berikutnya Lutfi Febrian, dan selanjutnya ada saya sendiri Dendi Anugrah, terus dilanjut oleh Gilang Januar dan Willy Al-Hadi. Oke, sebelum kita masuk poin pertama yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Sultan Agung. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Pendidikan agama memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter, moral, dan spiritualitas anak sejak usia dini. Salah satu fondasi utama dalam ajaran Islam adalah ibadah, yang mencakup tidak hanya pelaksanaan ritual, tetapi juga pemahaman atas nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sayangnya, di era modern ini, banyak anak-anak hanya mengenal praktik ibadah secara formal, tanpa memahami makna dan tujuan yang mendalam dari setiap rukun Islam yang diajarkan. Salah satunya yaitu wudhu. Wudhu sebagai salah satu bentuk ibadah yang wajib dilakukan sebelum sholat, seringkali diajarkan hanya sebatas gerakan tanpa penghayatan terhadap nilai-nilai spiritual dan moral yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya analisis situasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada analisis situasi. Itu ada fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa pemahaman anak-anak terhadap nilai-nilai ajaran Islam, khususnya dalam aspek ibadah, masih bersifat dangkal dan kurang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengamatan di lingkungan masjid, Masjid Jami Al-Nurus Saadah, masih banyak anak-anak yang belum memahami tata cara wudhu dengan benar, bahkan menganggapnya sekedar rutinitas sebelum sholat. Selain itu, kurangnya pendekatan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan membuat anak-anak cenderung cepat bosan dalam menerima materi keagamaan. Hal ini berdampak pada rendahnya minat dan pemahaman mereka terhadap pentingnya ibadah, termasuk wudhu sebagai sarana untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai pembentuk perilaku sehari-hari yang bersih dan disiplin. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ialah lokasi. Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di lingkungan Masjid Jami Nurus Saadah yang terletak di Kelurahan Sindang Barang, RT 03 RW 05, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Lokasi ini dinilai strategis dan representatif sebagai mitra dalam program pengabdian masyarakat. Karena aksesibilitas yang mudah dari pihak pelaksana, memungkinkan koordinasi dari pelaksana kegiatan berlangsung secara efisien. Yang kedua, ketersediaan peserta yang merupakan anak-anak TPA usia sekolah dasar yang aktif mengikuti kegiatan keagamaan. Yang ketiga, dukungan dari pengelola masjid yang sangat terbuka terhadap program pembinaan dan penguatan spiritualitas anak. Yang keempat, kondisi sosial masyarakat sekitar yang masih membutuhkan penguatan metode pembelajaran agama yang kontekstual, menarik, dan bermakna. Permasalahannya.
dari kurangnya pemahaman anak terhadap tata cara berwudu yang benar. Banyak anak yang belum memahami secara utuh urutannya, niat, sunnah, dan rukun wudu. Beberapa di antaranya hanya meniru tanpa mengetahui bagian tubuh yang wajib dibasuh, waktu membasuh, dan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat berwudu. Minimnya penanaman nilai spiritualitas dan moral dalam pembelajaran wudhu umumnya hanya menekankan pada aspek teknis tanpa membahas tiga makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Padahal wudhu adalah sarana untuk mengajarkan nilai kebersihan, disiplin, dan kesiapan rohani sebelum ibadah. Fungsi dan tujuan berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan mitra dalam pembelajaran wudhu, solusi yang ditawarkan adalah menyelenggarakan kegiatan penyuluhan yang struktur dan edukatif dengan mengedepankan pendekatan praktis, partisipatif, dan bermakna. Kegiatan ini dirancang agar anak-anak tidak hanya memahami tata cara wudhu secara benar, tetapi juga menghayati nilai-nilai moral dan spiritual di baliknya. Adapun tujuan dari solusi ini adalah satu, meningkatkan pemahaman anak terhadap tata cara dan rukun wudhu sesuai ajaran Islam. Dua, menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam praktik wudhu. Tiga, mendorong guru dan pendamping di mitra lembaga untuk menerapkan metode yang lebih interaktif dan menyenangkan. Empat, membantu mitra memiliki bahan ajar tambahan berupa media visual dan modul edukatif seputar wudhu. Selanjutnya manfaat. Manfaat yang paling utama ditunjukkan oleh peningkatan kualitas pemahaman dan keterampilan peserta dalam praktik wudhu, serta kesadaran mereka akan nilai moral di baliknya. Kegiatan penyuluhan berjudul menanamkan nilai-nilai moral dan spiritualitas anak melalui pembelajaran wudhu dan hikmah memberikan manfaat nyata baik bagi peserta, anak-anak, pengajar. Manfaat tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan Tes, pemahaman, tes, keterampilan praktik, serta perubahan sikap tes, terhadap pembelajaran agama yang lebih interaktif dan bermakna. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman tes, saya, tes, Yahudi. tes. Berikutnya ada kesimpulan. Kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anak-anak dalam melaksanakan wudhu dengan benar, serta menggali nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan hasil evaluasi dan dokumentasi kegiatan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tingkat pemahaman anak-anak terhadap tata cara dan rukun wudhu mengalami peningkatan. Yang kedua, media pembelajaran seperti pendekatan interaktif sangat membantu meningkatkan antusiasme dan keterlibatan peserta. Yang ketiga, Yang ketiga, mitra menunjukkan respon positif terhadap metode dan materi yang digunakan, serta berkomitmen untuk mengembangkan pembelajaran agama dengan pendekatan serupa di masa depan. Baik, Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung presentasi. Saya selaku moderator mewakili teman-teman yang presentasi hari ini berterima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam.